Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menggelar Forum Perangkat Daerah dan Musrembang RPJMD tahun 2025-2029. Pemerintah Kabupaten Bovendigul secara resmi melantik pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Bovendigul periode 2025-2030. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Agnesya Bermase dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Sabtu 20 Desember 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menggelar Forum Perangkat Daerah dan Musrembang RPJMD tahun 2025-2029. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan daerah 5 tahun ke depan. Musrembang RPJMD Kabupaten Bovendigul tahun 2025-2029 diselenggarakan di Aula Rehobot Ayarok, Tanah Merah. Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan DPRK Bovendigul, perwakilan pemerintah Provinsi Papua Selatan, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, para asisten, staf ahli, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Kegiatan Musrembang RPJMD Kabupaten ini secara resmi dibuka oleh staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Setda Kabupaten Bovendigul, Jeffrey Hani Ishak Nirahua, yang mewakili pemerintah daerah. Forum ini bertujuan untuk membahas dan menyelaraskan program-program pembangunan daerah agar sejalan dengan visi dan misi Bupati Bovendigul, serta menjawab kebutuhan real masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Bovendigul yang dibacakan oleh staf ahli bidang ekonomi dan keuangan, disampaikan bahwa Musrembang RPJMD memiliki makna yang sangat penting dan strategis bagi arah pembangunan daerah. Forum ini tidak hanya menjadi agenda rutin pemerintah, tetapi merupakan wadah resmi dan partisipatif untuk menyatukan pemikiran, menyelaraskan kepentingan, serta membangun komitmen bersama dalam menentukan masa depan Kabupaten Bovendigul selama 5 tahun ke depan. Musrembang RPJMD memiliki makna yang sangat penting dan strategis bagi arah pembangunan daerah kita. Forum ini bukan sekedar agenda rutin pemerintah, melainkan merupakan wadah resmi dan partisipatif untuk menyatukan pikiran, menyelaraskan kepentingan, serta merumuskan komitmen bersama dalam menentukan masa depan Kabupaten Bovendigul selama 5 tahun ke depan. RPJMD merupakan dokumen pembangunan yang menjadi pedoman utama penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara sungguh-sungguh, berorientasi pada kebutuhan real masyarakat, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Papua Selatan. Bupati juga menegaskan bahwa RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sekaligus menjadi tolak ukur keberhasilan kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara sungguh-sungguh, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Sebagaimana telah disepakati bersama, visi pembangunan Kabupaten Bovendigul ke depan adalah Bovendigul tangguh, aman, maju, mandiri, dan berkelanjutan. Visi tersebut mencerminkan harapan besar masyarakat akan terwujudnya daerah yang kuat dalam menghadapi tantangan pembangunan, aman dalam kehidupan sosial, maju dan berdaya saing, mandiri dalam pengelolaan sumber daya, serta berkomitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan.
Bapak Mama dan Saudara dong semua, dalam pembukaan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Musrembang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2025-2029 menetapkan sejumlah misi strategis dan menyepakati arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah 5 tahun ke depan. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan, staf ahli Bupati Jeffrey Hani Ishak Nirahua mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bovendigul, pemerintah daerah menetapkan sejumlah misi strategis, di antaranya pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif, peningkatan kemandirian ekonomi inklusif berbasis ekonomi hijau, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan pelayanan publik yang prima. Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen memperkuat stabilitas wilayah, ketangguhan sosial, budaya, dan ekologi, serta meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar guna mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah Kabupaten Bovendigul menetapkan misi pembangunan sebagai berikut. 1. Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif guna mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. 2. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang inklusif berbasis ekonomi hijau dengan mengoptimalkan potensi lokal secara adil dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan pelayanan publik yang prima. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyadari masih adanya berbagai tantangan pembangunan seperti keterbatasan infrastruktur dasar, kualitas sumber daya manusia, ketimpangan antar wilayah, serta pengelolaan potensi daerah yang belum optimal. Oleh karena itu, tantangan tersebut harus dijawab melalui perencanaan yang matang, kebijakan yang tepat sasaran, serta kerjasama yang solid antar seluruh pemangku kepentingan. Melalui forum Musrembang RPJMD ini, seluruh peserta diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif, objektif, dan berorientasi pada solusi, sehingga dokumen RPJMD yang dihasilkan benar-benar aspiratif, implementatif, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama antar pemerintah daerah, DPRK, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Bovendigul yang maju dan berkelanjutan. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bovendigul secara resmi melantik pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Bovendigul periode 2025-2030. Pelantikan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bovendigul berlangsung di Aula Kantor Bupati. Kegiatan tersebut dihadiri seluruh forum koordinasi pimpinan daerah, sekretaris daerah, kepala kantor Kementerian Agama, pimpinan organisasi perangkat daerah, ketua lembaga masyarakat adat, serta tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. Dalam sambutannya, Bupati Bovendigul yang dibacakan oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Bovendigul, Fahrudin Isnanto, menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada pimpinan Basnas yang baru dilantik. Basnas dinilai memiliki peran strategis dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah secara amanah, transparan, dan akuntabel. Fahrudin juga menegaskan zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang berpotensi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat. Ucapkan selamat dan sukses kepada pimpinan Badan Amil Zakat Nasional masa bakti 2025-2030 yang akan dilantik. Amandemen ini bukanlah tugas yang ringan, karena Badan Amil Zakat Nasional memegang peran strategis dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah secara amanah, profesional, transparan, akuntabel, meningkatkan kesejahteraan umat dan mendukung pembangunan di daerah. Zakat bukan sekedar kewajiban ibadah, tapi juga instrumen sosial, ekonomi yang memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa dirinya selaku Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Fahrudin Isnanto menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dan mendukung program-program Basnas agar sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Bovendigul. Sinergi antara Basnas, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu memastikan pendistribusian zakat tepat sasaran dan berkelanjutan. Dirinya juga berpesan kepada pimpinan Basnas yang baru dilantik agar senantiasa menjaga integritas, menjunjung tinggi nilai kejujuran, serta bekerja dengan penuh dedikasi sebagai bentuk pengabdian kepada umat. Tim Liputan, Digul TV, Andri melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, Penipuan merajalela. hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Sementara itu, Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, Ketua Basnas Muhammad Ghazali yang baru dilantik menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang baru diberikan.
Ia menegaskan amanah yang diberikan bukan sekedar jabatan, melainkan tanggung jawab untuk melayani umat serta berkomitmen memperkuat pengelolaan zakat, infak, dan sedekah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Amin Sakaria menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Dukungan dari pemerintah, lembaga terkait, serta masyarakat luas dinilai menjadi energi positif bagi pengurus baru Basnas untuk memulai amanah besar. Amin Sakaria menjelaskan pelantikan ini diselenggarakan sebagai bentuk penguatan kelembagaan Basnas, sekaligus penegasan komitmen pengurus baru dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah secara profesional. Ia juga menyampaikan harapan agar pengurus baru mampu membawa visi yang jelas, serta membangun kerjasama dengan pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, dan seluruh elemen masyarakat. Amin menekankan pentingnya peningkatan kepercayaan publik melalui pengelolaan dana zakat yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Kehadiran dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait menjadi energi positif bagi pengurus baru untuk memulai amanah besar ini. Acara pelantikan ini diselenggarakan dengan beberapa tujuan penting, antara lain, pertama, mengukuhkan legitimasi kepengurusan baru Basnas Kabupaten Bovendigul secara resmi. Yang kedua, menyampaikan visi dan komitmen pengurus baru pada seluruh stakeholder. Yang ketiga, mempererat sinergi antara Basnas dengan pemerintah daerah, ormas, lembaga keagamaan, dan masyarakat luas. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan publik bahwa zakat, infak, dan sedekah kita akan kelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selaku Ketua Panitia, Amin Sakaria menyampaikan harapannya untuk kepengurusan Basnas periode mendatang dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan umat. Tim Liputan Digul TV, Andri melaporkan. Selain itu pemirsa, Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Bovendigul menggelar kegiatan penguatan kapasitas yang berfokus pada pembangunan tim, pengembangan kepemimpinan, dan pemberdayaan perempuan. Kegiatan penguatan kapasitas Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bovendigul dilaksanakan dengan mengangkat tema penguatan kapasitas GOW Bovendigul yang berfokus pada pembangunan tim, pengembangan kepemimpinan, dan pemberdayaan perempuan dalam rangka mewujudkan GOW yang solid dan bersinergi untuk pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Maria Goretti Rumroren selaku Ketua GOW menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki makna yang sangat penting bagi seluruh anggota GOW. Penguatan organisasi tidak hanya dimaknai sebagai pembenahan struktur dan program kerja, tapi juga sebagai upaya mempererat kebersamaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta meneguhkan komitmen perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, seluruh anggota GOW diharapkan semakin solid, saling mendukung, serta mampu membangun sinergi dengan berbagai pihak. GOW diharapkan menjadi wadah yang kuat, inspiratif, dan memberikan manfaat nyata baik bagi anggotanya maupun bagi masyarakat luas. Kegiatan ini memiliki makna yang sangat penting bagi kita semua. Penguatan organisasi bukan hanya tentang struktur dan organisasi serta program kerja, tetapi juga tentang memperkuat kebersamaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta meneguhkan komitmen kita sebagai perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. Maria menegaskan kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah, sekaligus mendorong kepemimpinan perempuan yang adaptif, kolaboratif, dan berdaya saing. Di akhir, Maria Goretti Rumroren selaku Ketua GOW Kabupaten Bovendigul berharap kegiatan ini dapat membawa manfaat serta menjadi langkah nyata dalam memperkuat peran Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bovendigul ke depannya. Tim Liputan Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Info Digul akan kembali.
Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, Penipuan merajalela. hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan kapasitas lintas sektor dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul, Maria R. Tabiarov, mengungkapkan kegiatan koordinasi dan penguatan kapasitas ini dinilai sangat mendesak. DP3A mencatat bahwa Bovendigul sedang tidak baik-baik saja dalam hal perlindungan perempuan dan anak. Data menunjukkan tren kenaikan kasus yang sangat mengkhawatirkan. Dirinya menjelaskan, berdasarkan data DP3A, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bovendigul mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 83 kasus,
sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 107 kasus. Lonjakan tertinggi terjadi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual terhadap anak. Kasus KDRT tercatat meningkat dari 81 kasus menjadi 74 kasus, sementara kasus persetubuhan terhadap anak meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi 27 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan terdekat, termasuk rumah, belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi perempuan dan anak. Kami di Dinas DP3A mencatat bahwa Bovendigul sedang tidak baik-baik saja dalam hal perlindungan perempuan dan anak. Data menunjukkan tren kenaikan kasus yang sangat mengkhawatirkan. Jika pada tahun 2023 terdapat 83 kasus, pada tahun 2024 angka ini melonjak menjadi 107 kasus. Yang membuat hati kita miris, lonjakan tertinggi justru terjadi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual terhadap anak. Kasus KDRT naik tajam dari 51 menjadi 74 kasus. Dan kasus persetubuhan anak meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi 27 kasus. Lebih lanjut, Maria Tambiarop menegaskan bahwa penanganan korban kekerasan tidak dapat dilakukan satu pihak saja. Penanganan kasus kekerasan merupakan kerja kemanusiaan yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, mulai dari tenaga kesehatan untuk pemeriksaan medis dan visum, aparat penegak hukum untuk proses keadilan, hingga dinas sosial untuk merehabilitasi, serta dinas pendidikan untuk upaya pencegahan sejak dini. Namun demikian, dirinya mengakui masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan penanganan kasus, seperti belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan masih adanya ego sektoral. Selain itu, keterbatasan internal, termasuk belum adanya pejabat definitif pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, turut mempengaruhi kecepatan layanan. Melalui kegiatan koordinasi ini, DP3A berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan langkah dan membangun kesepakatan bersama dalam penanganan kasus kekerasan. Diharapkan setiap laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditangani secara cepat dan manusiawi, dengan seluruh sistem pelayanan di Kabupaten Bovendigul bergerak serentak untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Tim Liputan, Digul TV, Caruk melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya dalam melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan. Komitmen tersebut disampaikan oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Kabupaten Bovendigul Ulos Anumbon dalam kegiatan penguatan kapasitas dan peningkatan pemahaman mengenai isu kekerasan terhadap perempuan Kabupaten Bovendigul. Dalam sambutannya, staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Kabupaten Bovendigul Ulos Anumbon menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga merusak tatanan sosial, budaya, serta masa depan keluarga. Kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, seksual, ekonomi, maupun kekerasan dalam rumah tangga dinilai sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia dan tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun. Menurut Ulos Anumbon, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan regulasi daerah, koordinasi antar instansi, hingga keterlibatan aktif masyarakat, lembaga adat, dan tokoh agama. Lebih lanjut, dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul. Kegiatan pelatihan ini dinilai sangat penting karena pencegahan kekerasan tidak hanya membutuhkan aturan, tetapi juga pemahaman, empati, dan kemampuan teknis dari para pendamping, aparat, serta pemangku kepentingan melalui kegiatan ini. Peserta diharapkan dapat memahami bentuk dan dinamika kekerasan terhadap perempuan secara lebih komprehensif, memperkuat mekanisme koordinasi dalam penanganan kasus, serta menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing, guna mewujudkan masyarakat yang adil, aman, dan bebas dari kekerasan. Pelatihan ini sangat penting karena mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tidak dapat berjalan hanya dengan aturan, tapi membutuhkan pemahaman, empati, dan kemampuan teknis dari para pendamping, aparat maupun para pemangku
adil, dan bebas dari kekerasan. Di akhir sambutannya, Uros Anumbon mengajak seluruh peserta untuk terus bersinergi, termasuk lembaga adat, organisasi perempuan, tokoh agama, dan masyarakat luas, agar Bovendigul menjadi kabupaten yang menghormati martabat perempuan, melindungi hak-haknya, serta memberikan ruang bagi perempuan untuk berdaya dan berkontribusi dalam pembangunan. Kegiatan penguatan kapasitas dan peningkatan pemahaman mengenai isu kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bovendigul ini resmi dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah Bovendigul dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Tim Liputan Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, nuk bagenep, nuk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romanak Syabar masih mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.